Hari itu di tanggal 28 November tahun 2006, jalannya sidang di Pengadilan Menengah Rakyat Hohot awalnya berlangsung dengan lancar. Jaksa telah menyusun dakwaan, hakim juga telah duduk di tempatnya. Total 9 kasus pembunuhan dibacakan satu persatu oleh jaksa. Setelah semua dakwaan itu dibacakan, si terdakwa malah terlihat heran. Dengan nada datar, si terdakwa itu mengatakan kalau total orang yang telah ia bunuh adalah 10 orang, bukan 9 orang. Sontak pengakuan si terdakwa langsung membuat seluruh ruang sidang hening. Apa maksud terdakwa dan apa yang sebenarnya terjadi? Untuk memahami kenapa seorang pembunuh bisa mengatakan hal yang mengejutkan itu di ruang sidang, kita perlu kembali ke tahun 1996 silam. Saat itu tepat di tanggal 9 April, seorang pemuda yang bernama Hugh Jiltu melapor ke polisi. Hugh Jiltu atau yang biasa dipanggil Jill itu sendiri adalah seorang pekerja biasa di salah satu pabrik rokok di kota Hohot. Ia baru berusia 18 tahun dengan tinggi 178 cm. Nama Hugh Jiltu adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap padang stepa yang ada di Mongolia. Untuk informasi, padang stepa adalah padang rumput luas yang didominasi oleh rumput-rumput pendek dan semak-semak yang biasanya tumbuh di wilayah iklim kering dengan curah hujan yang sangat rendah. Rerumputan yang tumbuh di wilayah ini memiliki kemampuan yang kuat untuk hidup meski dalam kondisi iklim yang ekstrim sekalipun. Hal inilah yang diharapkan oleh orang tua Hugh Jiltu dapat menjadi pedoman anaknya untuk menjalani hidup. Ayah Hugh Jiltu atau Jill yang bernama Lee dan ibunya yang bernama Shang bekerja di sebuah pabrik wool yang juga berada di kota Hohot. Keluarga mereka hidup sederhana. Mereka tidak kaya, tapi juga tidak kekurangan. Mereka menjalani hidup dengan damai dan penuh perjuangan. Hingga akhirnya tiba malam yang akan merubah segalanya. Malam itu diketahui Jill masuk shift malam dari pukul 3:30 sore hingga tengah malam. Sebelum masuk kerja, Jill dan temannya yang bernama Feng memutuskan untuk makan malam di luar dulu sebelum kembali bekerja. Di tempat makan itu, keduanya juga minum bir walau tidak banyak. Jill khawatir kepala shift akan mencium bau alkohol ketika ia kembali. Maka dalam perjalanan kembali menuju area pabrik, Jill menyuruh Feng berjalan duluan ke arah asrama. Ia ingin mampir membeli permen karet terlebih dahulu untuk menutupi bau alkohol sebelum melanjutkan shift kerjanya. Feng menurut dan berjalan duluan. Sekitar 10 hingga 15 menit kemudian, Jill tiba-tiba berlari masuk ke asrama dengan nafas tersengal serta wajah yang panik. Feng yang heran pun bertanya, namun tanpa banyak bicara, Jill langsung menarik Feng dan mengajaknya kembali keluar. Di jalan, Jill baru bercerita. Saat itu, ketika ia melintas di dekat toilet umum pabrik, Jill mendengar suara jeritan wanita dari dalam toilet tersebut. Karena takut untuk memeriksa sendirian, Jill pun mengajak Feng. Ketika sampai di depan toilet umum itu, awalnya mereka berteriak apa ada orang di sana. Karena tak ada jawaban, keduanya lalu memutuskan untuk langsung memeriksa sendiri. Karena saat itu sudah lewat jam 9 malam dan lampu toilet mati, mereka menggunakan korek api sebagai penerang. Tapi hanya beberapa langkah kemudian, Jill dan Feng menemukan hal yang mengerikan. Di sudut toilet, di dekat sekat pembatas setinggi pinggang, tergeletak seorang wanita dengan tubuh bagian bawah yang tidak berbusana. Selain itu, darah segar pun mengalir dari tubuhnya ke lubang toilet di bawahnya. Jill dan Feng sadar kalau mereka telah mendapati kasus pembunuhan. Keduanya pun berlari mencari kantor polisi terdekat. Setelah berlari cukup jauh,
mereka tiba di sebuah persimpangan yang terdapat pos polisi. Disitulah Jill dan Feng sempat terlibat perdebatan. Menurut Feng, lebih baik mereka jangan lapor karena khawatir malah merekalah yang akan dicurigai. Namun Jill menolak. Dengan tegas ia mengatakan akan tetap melaporkan kejadian itu. Menurutnya, polisi tidak akan pernah mencurigai dirinya karena mereka tidak akan mendapatkan bukti apapun. Kalimat tersebut memang terdengar seperti keyakinan polos seorang anak muda yang selalu percaya akan keadilan. Karena secara logika, polisi tak akan menemukan bukti apapun yang akan menjeratnya, karena memang bukan dirinya lah yang melakukan pembunuhan. Namun Jill tak akan pernah menyangka kalimat itulah yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Saat itu, Jill meminta Feng untuk kembali ke asrama dan melapor absen untuknya, sedangkan ia akan melapor sendiri ke kantor polisi. Setelah menerima laporan itu, polisi pun segera menuju lokasi. Sementara Jill dan Feng dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi secara terpisah. Interogasi itu berjalan sepanjang malam. Feng diinterogasi dan disodori hampir 20 kali pertanyaan yang sama. Ia mengatakan apa adanya, termasuk kalimat yang diucapkan oleh Jill di persimpangan jalan tadi. Namun bagi polisi, kalimat yang diucapkan oleh Jill itu bukan kata-kata yang tak memiliki arti, melainkan seperti pengakuan yang dibungkus dengan kepura-puraan. Keesokan paginya, Feng pun dibebaskan, namun Jill tetap ditahan di dalam sel. Begitu keluar dari kantor polisi, Feng segera berlari menuju rumah keluarga Jill untuk mengabarkan situasi yang terjadi. Mendengar kabar tersebut, Shang, ibu Jill pun langsung panik. Ia terus mencecar Feng dengan pertanyaan apakah mereka dipukuli dan kenapa hanya Feng yang diizinkan pulang. Dan memang benar, naluri seorang ibu tak pernah salah. Di tempat lain, jauh di dalam ruang tahanan yang dingin, polisi kembali melakukan interogasi kepada Jill. Namun kali ini bukan interogasi biasa. Saat itu, polisi memaksa Jill untuk mengakui kalau memang dirinya lah yang telah membunuh wanita di toilet tersebut. Tentu Jill tetap berpegang teguh dengan apa yang ia yakini. Pemuda 18 tahun itu bersikeras tak mau mengakui tuduhan palsu tersebut. Hingga di tengah keputusasaannya, ia menegaskan kepada polisi bahwa dirinya rela ditembak mati sekarang juga daripada harus mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Di tempat lain, ibu dan ayah Jill yang mendengar kabar buruk ini langsung bergegas datang ke kantor polisi. Namun mereka ditolak mentah-mentah untuk bertemu dengan sang putra. Hati orang tua Jill begitu hancur mengetahui bagaimana anaknya ditekan di dalam sana. Mereka tahu persis kalau Jill tidak akan pernah bisa melakukan hal sekejam itu. Berbekal keyakinan seorang ibu, Shang mencoba menguatkan hati bahwa pada akhirnya hukum akan membebaskan anak tercintanya. Karena tak tahan terus menunggu tanpa kepastian, Shang dan Li pun memberanikan diri kembali bertanya kepada petugas kepolisian dan menuntut untuk bertemu langsung dengan Jill. Tapi bukannya izin pertemuan yang didapatkan, seorang petugas justru menyodorkan sebuah buku berita acara pemeriksaan seraya membalikannya ke halaman paling akhir. Ia lalu menunjuk sebuah goresan pena di sana. Dengan nada dingin, polisi itu mengatakan kalau Jill sudah mengakui semuanya sembari memperlihatkan tanda tangan Jill yang terlihat dipaksakan. Mengetahui hal tersebut, orang tua Jill kembali meminta untuk bertemu langsung dengan anaknya, namun tetap ditolak. Sekitar 6 hari setelah kejadian, koran lokal Hohhot Evening News memberitakan kasus itu. Isi berita tersebut dipenuhi dengan pujian bagi tim penyidik yang berhasil memecahkan kasus pembunuhan wanita di toilet itu dalam waktu singkat, lengkap, dengan gambaran bagaimana tersangka awalnya menyangkal sampai akhirnya takluk.
Tanggal 23 Mei 1996, sidang pertama digelar. Li dan Xiang akhirnya dapat melihat anak mereka untuk pertama kalinya sejak malam itu. Tapi apa yang mereka lihat membuat hati mereka begitu hancur. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 bulan sejak ditahan, Jill yang biasanya bertubuh tegap dan sehat, kini terlihat kurus seperti tulang yang dibalut kulit. Persidangan pun dimulai. Hakim memimpin sidang selama lebih dari 1 jam. Dengan lantang ia langsung menyatakan Jill bersalah karena telah melakukan ruda paksa serta pembunuhan berencana. Oleh karena kejahatan yang telah ia perbuat itulah, Jill divonis hukuman mati. Sebuah sidang pertama yang sangat kilat tanpa pemeriksaan bukti yang mendalam dan langsung menentukan akhir hidup seseorang. Dalam kondisi normal, terdakwa biasanya diberi waktu 7-14 hari setelah vonis untuk menyiapkan banding. Namun saat itu, hakim langsung menuntut jawaban pada Jill apa ia ingin banding. Jill tentu menjawab ia ingin banding. Sang ibu yang mendengar hal itu semakin yakin kalau anaknya tidak bersalah. Tapi sayangnya banding itu tidak berarti apapun. Tepat pada tanggal 5 Juni tahun 1996, Pengadilan Tinggi Mongolia Dalam memutuskan untuk menolak banding Jill dan vonis awal tetap dipertahankan. Sekitar 5 hari kemudian atau di tanggal 10 Juni, Jill yang masih berusia 18 tahun itu dieksekusi dengan tembakan. Xiang dan Li kala itu tak sanggup mengambil jenazah sang putra. Mereka meminta adik bungsu Jill yang bernama King untuk mengurus jasad kakaknya, padahal ia baru berusia 16 tahun. Cepatnya proses dari pelaporan hingga eksekusi bukan sesuatu yang kebetulan. Kala itu di tahun 1996 hingga 1997 adalah masa periode Yanda. Sebuah kampanye pemberantasan tindak kriminal yang dilakukan secara nasional di Cina terhadap kejahatan dengan kekerasan. Dalam rangka Yanda ini, kasus-kasus kekerasan harus ditangani secara tegas, berat, dan cepat. Tak ada toleransi untuk menunda. Dan rupanya kasus yang menimpa Jill dijadikan salah satu contoh keberhasilan kampanye tersebut. Total 4 anggota kepolisian dari kepolisian Hohhot termasuk Ming, si kepala tim investigasi, langsung mendapatkan penghargaan jasa kelas 2. Karir mereka tentu menanjak, sedangkan di sisi lain, keluarga Jill jatuh ke kubangan yang begitu gelap. Li dan Xiang tak hanya harus menanggung rasa duka kehilangan sang putra. Mereka kini dicap sebagai keluarga pembunuh oleh masyarakat. Bahkan para tetangga juga menghindari keluarga mereka. Oleh karena itu, demi melarikan diri dari tekanan sosial tersebut, keduanya terpaksa harus berhenti bekerja dan berpindah-pindah tempat tinggal. Adik bungsu Jill juga terpaksa harus putus sekolah karena tidak tahan dengan gunjingan teman-temannya. Meskipun dunia seakan menganggap keluarga mereka seperti sampah, Li dan Xiang tetap yakin kalau sang anak tidak bersalah. Setiap ada berita di TV ataupun koran tentang kejahatan seksual yang belum terpecahkan di wilayah mereka, keduanya akan langsung menggunting berita-berita itu untuk diklipping dan disimpan. Li dan Xiang terus menunggu hari di mana pelaku sebenarnya ditangkap. Mereka menantikan hari itu selama 9 tahun lamanya. Di musim semi tahun 2005, kota Ulankap yang berjarak sekitar 100 km dari Hohhot dihebohkan dengan aksi pembunuhan berantai terhadap wanita. Polisi setempat pun melakukan operasi besar-besaran untuk memburu sang predator. Hingga akhirnya di bulan Oktober, mereka berhasil meringkus seorang tersangka bernama Zhao Zhihong. Dalam sesi interogasi, Zhao membuat pengakuan yang mengerikan. Zhao mengatakan kalau sepanjang tahun 1996 hingga 2005,
ia telah melakukan ruda paksa dan pembunuhan sebanyak 27 kali. Sebanyak 17 korbannya berhasil selamat, sementara 10 lainnya tewas mengenaskan. Semua korbannya adalah wanita. Catatan dosa Zhao itu bahkan ditulis hingga mencapai 34 halaman. Namun ada satu pengakuan Zhao yang membuat bulu kuduk para penyidik berdiri. Ia mengaku sebagai pelaku asli pembunuhan di toilet umum pabrik rokok pada tahun 1996 silam. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2005, warga di sekitar area Sadan, lokasi di mana Jill dulu ditangkap, dikagetkan oleh kedatangan iring-iringan kepolisian yang membawa Zhao secara tertutup untuk melakukan rekonstruksi kejadian. Detik itu juga kabar tersebut menyebar luas. Kasus kelam yang sudah 9 tahun dikubur dan dianggap selesai, kini mendadak terbuka kembali. Banyak kabar yang beredar kalau polisi kemungkinan salah eksekusi. Ibu Jill, Shang, langsung menangis saat mendengar kabar tersebut. Ia lalu bertekad untuk membersihkan nama sang putra. Namun jalan menuju kebenaran tak akan semudah itu. Pihak keluarga kemudian meminta bantuan seorang pengacara untuk membantu membuka kembali kasus Jill. Tapi sang pengacara mengatakan kalau kuasa advokat saja tidak cukup untuk membalikan sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apalagi orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus Jill sekarang sudah naik jabatan dan punya pengaruh lebih besar. Namun walau begitu, sang pengacara tak menutup pintu sepenuhnya. Ia lalu menyarankan Li dan Shan untuk menemui seorang wartawan yang bernama Tang. Tang sendiri saat itu berusia 49 tahun. Hampir 3 dekade ia bekerja sebagai jurnalis hukum dan politik di Xinhua. Tang juga diketahui memiliki jaringan luas dan tidak mudah diintimidasi. Mendengar kabar angin tentang tertangkapnya Zhao, Tang sang jurnalis segera bergerak. Di momen yang sama, Li dan Shang datang menemui sang jurnalis, membawa setumpuk dokumen yang selama ini telah mereka kumpulkan. Tang tidak pernah menyangka pertemuan di tahun 2005 itu akan menjadi pembuka dari sebuah pertempuran panjang yang menguras energi, mempertaruhkan karir, dan menempatkan dirinya di bawah pengawasan ketat orang-orang yang ingin menutup kasus ini selamanya. Setelah mempelajari dokumen yang ada, Tang sampai pada 2 kesimpulan. Yang pertama, Jill telah dieksekusi atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Kedua, munculnya 2 tersangka untuk satu kasus yang sama adalah bukti nyata adanya cacat hukum. Meski begitu, Tang tidak mau terburu-buru untuk membuat laporan terbuka yang nantinya akan membuat gaduh. Ia memilih jalur yang lebih senyap namun mematikan, yaitu Neisan. Neisan sendiri adalah sistem laporan berita rahasia atau koran internal yang diproduksi oleh jurnalis, utamanya dari kantor berita resmi pemerintah Cina seperti Xinhua, yang tidak boleh dibaca oleh masyarakat umum, melainkan hanya didistribusikan khusus untuk para pejabat tinggi Partai Komunis dan pemerintah Cina. Tepat pada tanggal 23 November tahun 2005, Tang mengirim nesian pertamanya, mendesak pemerintah pusat untuk membongkar kembali ketidakadilan yang telah terkubur selama 9 tahun. Hasilnya, tak lama kemudian pemerintah kota Hohhot membentuk tim verifikasi ulang kasus Jill. Hasil verifikasi itu menyimpulkan kalau saat itu bukti yang diajukan oleh tim kepolisian tidak cukup kuat, fakta tidak jelas, dan kasus ini kemungkinan besar adalah putusan yang keliru. Tanggal 28 November, persis 1 tahun setelah Neisan pertama dikirim, Tang mendapat panggilan telepon. Salah seorang kenalan Tang yang juga anggota dari tim kasus Zhao itu langsung berkata, "Tang, kamu tak bisa tidur nyenyak lagi karena mereka akan segera membunuh saksi kunci." Tang pun tersentak. Ia baru menyadari
bahwa para oknum berkuasa di Mongolia Dalam sedang menyusun rencana paling licik, yaitu mempercepat vonis mati Zhao dan mengeksekusinya dalam hitungan hari. Hal itu sengaja mereka lakukan demi menghapus kasus toilet yang terjadi di tahun 1996. Karena hanya Zhao lah yang menjadi saksi kunci kalau Jill bukan orang yang membunuh wanita di toilet tersebut. Perang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Tang kini harus berkejaran dengan waktu. Hari itu dalam sidang tertutup kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Zhao, jaksa hanya mendakwa 9 dari 10 pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Kasus pada tanggal 9 April 1996 yang menjadi satu-satunya kasus yang menghubungkan Zhao dengan kematian Jill sama sekali tidak dimasukkan. Bahkan Zhao sendiri sampai heran dan protes di depan hakim, "Aku sudah membunuh 10 orang, tapi mengapa hanya 9 yang didakwakan?" Tang menyadari implikasinya. Jika Zhao dieksekusi mati untuk 9 pembunuhan, maka jalan menuju pemulihan nama Jill akan tertutup selamanya. Tak mau menunda lagi, Tang langsung menyusun Neisan kedua dan langsung dikirim ke Beijing. Sekitar 8 hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang sipir penjara yang tidak mau disebut namanya mendatangi kantor Tang untuk menyerahkan selembar kertas fotokopian. Kertas itu berisi tulisan tangan Zhao dari dalam penjara yang ditujukan pada kejaksaan. Isinya, Zhao mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan bahwa ia siap bertanggung jawab penuh atas kasus pembunuhan di toilet pada tanggal 9 April, serta memohon agar kasusnya ditinjau ulang demi memulihkan keadilan bagi korban tertuduh. Sipir itu sangat paham kalau dokumen itu penting. Ia juga sadar bahwa jika dokumen itu dikirim lewat pos, kemungkinan besar dokumen itu tak akan pernah sampai ke tangan yang tepat. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk memfotokopinya dulu sebelum menyerahkan yang asli. Dan kekhawatiran sang sipir pun terbukti benar. Surat asli Zhao yang sudah dikirim tiba-tiba dinyatakan hilang. Tak berhenti sampai di situ, Tang kemudian kembali menyusun Neisan yang ketiga. Kali ini dengan menyertakan fotokopi surat tulisan tangan milik Zhao. Surat itu dikirim pada 20 Desember tahun 2006. Laporan darurat ini akhirnya membuahkan hasil dengan turunnya instruksi langsung dari pejabat tinggi di Beijing. Tak ingin momentum ini padam, Tang memperluas tekanan dengan menyusun Da Neisan, sebuah laporan internal komprehensif berskala nasional. Laporan rahasia ini kemudian diadaptasi menjadi artikel terbuka di majalah Liawang, yang dalam sekejap menyebar ke seluruh penjuru internet. Untuk pertama kalinya, kasus salah eksekusi yang menjadikan Jill sebagai korbannya menjadi perbincangan nasional yang menggemparkan publik Cina. Tapi di bawah bayang-bayang kekuasaan, perbincangan publik tidak otomatis menghasilkan tindakan nyata. Hingga 1 tahun berlalu, kasus ini seperti mandek begitu saja. Di bulan November tahun 2007, Tang menemui seorang jaksa agung senior yang sangat ia percayai. Melihat kebuntuan yang terjadi, sang jaksa memberikan sebuah saran krusial yang merubah arah strategi Tang. Menurutnya, Tang harus berhenti menekan pengadilan lokal. Selama kasus ini disidangkan di Mongolia Dalam, para pejabat korup di sana akan selalu punya cara untuk menyabotasenya. Strategi baru harus diambil, yaitu Tang harus mendorong agar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Zhao itu ditarik langsung ke tingkat pusat di Beijing atau dipindahkan keluar yurisdiksi Mongolia Dalam. Hanya dengan memutus rantai kekuasaan lokal itulah keadilan bagi Jill mungkin bisa dimenangkan. Tanggal 28 November tahun 2007, Tang resmi mengirimkan laporan Neisan keempatnya,
yang secara eksplisit menyerukan perlunya adanya pengadilan lintas provinsi. Tak lama setelah itu, Mahkamah Agung Pusat merespon dengan mengirimkan perwakilan mereka untuk memeriksa berkas kasus Jill secara langsung. Di bawah tekanan hebat dari pemerintah pusat dan opini publik, Pengadilan Tinggi Mongolia Dalam akhirnya mengeluarkan pengumuman bahwa mereka sedang melakukan verifikasi internal. Namun anehnya, verifikasi internal itu sengaja diulur-ulur dan berlangsung selama 3 tahun tanpa ada hasil yang jelas. Selama 3 tahun itu pula, Li dan Xiang tidak pernah berhenti bergerak. Pasangan suami istri yang kini sudah lansia ini terus berjuang dengan bolak-balik mendatangi berbagai instansi, mulai dari pengadilan, kejaksaan, hingga kantor pengaduan masyarakat. Sayangnya, jawaban semua instansi itu selalu sama. Verifikasi internal masih dalam proses. Tak cukup sampai di situ. Teror perlahan mulai mendatangi mereka. Li dan Xiang merasa kehidupan mereka mulai diawasi ketat dengan adanya orang-orang tak dikenal yang selalu berjaga di sekitar rumah. Ancaman serupa juga diterima oleh Tang. Seorang pria misterius sempat mendatangi atasan Tang di Xinhua dan memberikan pesan bernada ancaman jika Tang tidak segera berhenti menulis tentang kasus ini, maka ia akan menerima akibatnya. Tapi Tang tetap tak bergeming. Tanggal 5 Mei tahun 2011, 6 tahun sejak kasus ini pertama kali terbongkar dan setelah 4 laporan Neisan dikirim tanpa hasil yang nyata, Tang menolak untuk menyerah. Ia menyusun laporan Neisan kelimanya. Kali ini ia menuliskannya dengan judul yang jauh lebih menohok. Kasus kematian dan penganiayaan Jill mandek 6 tahun dalam peninjauan ulang. Masyarakat berharap pelaku sebenarnya segera dihukum. Di tahun 2014 hanya tersisa 1 tahun lagi sebelum Tang masuk masa pensiunnya. Setelah hampir 1 dekade berjuang dengan sabar, pada akhirnya secerca harapan itu datang. Di bulan Oktober tahun 2014, pemerintah pusat di Beijing mengeluarkan keputusan besar untuk memperbaiki mekanisme koreksi kesalahan dalam sistem peradilan. Tak lama setelah itu, proses hukum peninjauan ulang kasus Jill resmi diaktifkan kembali. Tanggal 15 Desember tahun 2014, delegasi pengadilan mendatangi rumah Li dan Xiang. Mereka menyerahkan sepucuk dokumen putusan yang di dalamnya tertulis kalimat yang sudah dinantikan selama 18 tahun. Hu Jiltu dinyatakan tidak bersalah. Xiang sontak gemetar. Di depan kamera wartawan yang memenuhi ruang tamunya, sang ibu membacakan putusan itu secara perlahan, kata demi kata, seolah ingin memastikan bahwa ini semua bukan sekedar mimpi belaka. Bersamaan dengan pembersihan nama Jill, hukum akhirnya berbalik menyerang pada mereka yang korup. Sebanyak 27 anggota polisi dan pejabat peradilan yang dulu merekayasa kasus ini diperiksa. Salah satunya adalah Feng Ximing, kepala tim investigasi awal yang dulu mendapatkan penghargaan jasa kelas 2 dan naik jabatan atas darah Jill. Sementara itu, si pembunuh asli, Zhao, akhirnya dijatuhi vonis mati yang sah atas seluruh kejahatannya. Tanggal 30 Desember tahun 2014, orang tua Jill menerima kompensasi negara senilai 2 juta yuan atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Bagi orang awam, nominal itu terlihat besar. Namun bagi mereka, uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa mengembalikan putra mereka yang telah tiada. 9 tahun sejak Neisan pertama dikirim dan 18 tahun sejak Jill dieksekusi secara sembarangan. Tang berhasil membuktikan bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dalam sebuah wawancara, Tang meninggalkan satu pesan mendalam. Keadilan yang datang terlambat tetaplah sebuah keadilan.
Kasus ini harus jadi pelajaran bahwa sebuah sistem yang mampu mengkoreksi kesalahannya sendiri adalah syarat minimum dari sebuah negara hukum. Kini nama Jill telah benar-benar bersih. Kerja keras, ketulusan, serta kejujuran pada akhirnya telah menemukan jalannya. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Silahkan share di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.